Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar dulu kita berdoa dulu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum menjelaskan materi, descriptive text sudah pernah dijelaskan belum di sekolah? Pernah. Di kelas 7 atau sebelumnya udah? Hugo pernah descriptive text? Kamu Vino ya? Vino udah, kamu deh descriptive udah. Jadi kita hanya mengulang apa itu descriptive text. Berarti topik hari ini adalah upcycling, subtopiknya descriptive text. Oke, belajar apa hari ini? Yang pertama, upcycling versus recycling. Kedua, OSASCOM. OSASCOM itu apa? Itu opinion, size. Terus nanti saya akan menjelaskan apa aja OSASCOM itu. Yang ketiga, asking and telling price atau mengenai advertisement. Yang keempat itu descriptive text, yaitu mengenai review dan reading. Dulu gimana? Kamu siapa? Apa itu recycling dan upcycling? Berhubungan itu. Oke, pertama recycling, sebuah pengolahan mengenai sampah kan, pengolahan disebut itu involve first. Pak, bisa pinjam aja ya? Oke, di sini kan. Involve first itu adalah bagaimana mendekati sebuah destruction, waste atau limbah, dan order meng-create terhadap sesuatu yang baru. Di mana upcycling itu ada sebuah limbah dan meng-create something new from its current state. Berarti berdasarkan keadaan sekarang. Sedangkan upcycling, ketika upcycling di situ adalah original berdasarkan retain atau objek mengenai recyclable. Jadi kita simpulkan berarti upcycling itu adalah sebuah original berdasarkan retain atau objek mengenai recyclable, dan bisa kita lihat bagaimanapun juga apa yang bisa diberikan ketika recycling mempraktekkan upcycling. Recycling itu kan pengolahan, upcycling dan di atas tinggi, kreatifnya itu standar yang tinggi dan bisa mendekati atau variasi mengenai teknik, materi, dan meng-create finish terhadap produk. Ini menurut distageglobal.com. Ada yang single ya? Single. Saya nggak nyenggol Pak. Next, karena ada insiden. Berarti contohnya adalah recycling itu pengolahan, destruction atau limbah, dan order created something new. Berarti recycling itu pengolahan, upcycling itu sebuah bagaimana kita mempraktikkan upcycling. Kreatifnya sangat tinggi dan biasanya variasi teknik. Contohnya, for example, if we take is use glass bottle, jika kamu menggunakan botol gelas atau mel itu apa? Meleleh, dan kamu akan molten glass dan ada lampsetnya dan mengolah. Jika tiba-tiba dia mengambil botol yang sama dan membersihkan secara langsung, penggunaan tersebut sangat the set of new lamp atau lampu yang baru terhadap upcycling. Berarti di sini adalah jika gelas di botol itu meleleh dan molten gelas tersebut ada lampsetnya dan diolah lagi, tiba-tiba dia ada botol yang sama, yaitu secara bersih. Berarti di sini adalah
menggunakan botol gelas dan meleleh, itu akan diolah lagi, recycling lagi, itu sama dengan seperti botol baru. Secara langsung penggunaannya di situ adalah dapat digunakan berupa lampu yang baru setelah di upcycle, berupa diolah menjadi sekreatif mungkin, kayak gitu ya. Bedanya upcycling dan recycling. Sampai di sini ada sebelum menjelaskan lain. Adjektif udah. Adjektif itu kata apa? Itu yang adjektif itu kan kata Kata sifat. Sifat berarti ada adjektif mengrefresh terhadap word class. Dan class dari kata dan digunakan mendeskripsikan kualitas dan karakteristik dari noun. Noun itu apa? Kata benda atau kata sifat? Kata benda. Kata benda dan bisa digunakan atau kalimatnya tersebut adalah multiple use. Multiple itu apa? Bisa pilihan ya. Sedangkan di sini adalah adjective order. Adjective order itu adalah sequence. Sequence itu urutan adjektif kata sifat ketika mereka lebih banyak salah satu adjektifnya mendeskripsikan kata benda. Berarti adjektif itu kata sifat mengklasifikasikan kelas dan digunakan mendeskripsikan kualitas dan karakteristik dari kata benda dan bisa digunakan salah satunya multiple itu pilihannya, multiple choice, pilihan ganda. Jadi kalimat dari sini adalah penggunaan secara ganda. And adjective order is adjektif kan ada 3 ya, ada positif, ada komparatif, sama superlatif. Terus positif itu perbandingan membandingkan, sedangkan komparatif itu membandingkan 2 kata. Superlatif itu yang paling banyak membandingkan yang lain. Positif itu adjektif kan ada yang comparison degree, dari adjektif positif membandingkan 2. Terus komparatif membandingkan 2 atau lebih. Superlatif itu membandingkan sifat yang paling lebih. Iya. Comparison degree itu kemarin udah aku jelasin kan itu okakom, opinion. Apa tadi? Bahasa tadi yang di sini osaskom. Osaskom itu apa? Osaskom. Pertama, opinion, beautiful. Cantiknya kamu sama cantiknya Hugo beda kan, melihat cewek kan beda. Karena itu tipenya orang beda-beda. Amazing, bagusnya kamu gimana? Misalnya dalam skill sepak bola Hugo, sukanya siapa? Ronaldo, kamu Messi. Itu berarti opinion itu kata-kata pujian ya? Atau kata-kata sifat. Opini kan sebuah opini, pendapat. Opinion, beautifulnya Hugo sama beautifulnya Vino beda. Cantiknya pemandangan atau cantiknya perempuan kan beda. Kamu tipenya gimana? Amazing, kamu sepak bola kamu Messi, kamu Ronaldo kan beda. Nah itu opinion bersifat subjektif. Deliciousnya kamu apa? Makanan kamu paling enak apa? Nah yang kamu apa Hugo? Nasi goreng. Kan beda-beda deliciousnya. Misal kamu tahu nasi goreng Pak Manaba itu? Nah itu kan kamu suka loh di sana. Nasi goreng di sana kan beda-beda variasi. Nah yang mana? Menurut kamu mie ayam enak, tapi menurut gue biasa aja. Nasi goreng gue enak, menurutmu biasa aja kan? Nah, terus love with cintamu sama cinta yang lain beda-beda. Cool itu apa? Dingin. Kamu sekarang dingin nggak? Bisa aja sih. Kamu dingin nggak Bu? Biasa aja. Aku dingin. Misalnya aku sekarang dingin. Berarti kan opinion, berarti sifat subjektif. Pro dan kontra. Size, ukuran. Ada big, small, tall, hook, and tiny. Tiny itu maksudnya apa? Tinggi kecil. Kecil. Tall apa tall? Panjang. Kalau panjang. Hook Itu besar. Sedangkan age ada old, young, new sama antique. Antique itu lebih ke vintage, itu nggak vintage. Ya. Yang paling bareng-bareng tua vintage. Shape apa shape? Itu kayak sebuah Bentuk round, lingkaran, square, kotak, long, panjang, flat, flat. kurus kan? Flat itu Lemak. lemak. Dari fat itu. Sedangkan color ada green, blue, reddish sama reddish.
Terus kayak serba warna merah. Wah. Purple lebih ke biru tapi warnanya ya, lebih ke pink, lebih birunya lebih anu. Sedangkan origin ada Amerika, ada British, Indian, Turkish. Di Amerika kan kalau suku asli dia kan suku asli Amerika nggak ada ya. Iya. Di sana kan ada orang kan yang imigran. Ada British. British itu bukan kan ya daerah kayak di Indonesia Melayu. Di sana ada Scotland, ada Wales, ada Inggris, terus ada Irlandia, itu suku. Sedangkan material gold itu emas, wooden apa? Kayu kan. Sedangkan plastik sama nilon itu yang apa? Yang kayak benang itu, Iya. benang nilon. Sedangkan tujuannya di sini adalah tujuan untuk cooking, gardening, dan shopping. Selanjutnya contoh, a clean medium size or long orange Indonesian plastic bottle. Berarti di sini adalah medium size, ada size, ada ukuran, or long orange. Berarti it's Indonesia itu origin plastic bottle. Berarti termasuk yang material. A clean, bersih ini termasuk medium size ini size. Long ini adalah age long, ini termasuk yang shape. Orange ini color, Indonesia termasuk origin, plastik termasuk material botol, sama aja ya, plastik botol termasuk material. Advertisement, udah membahas tentang iklan? Pernah? Kita mengulangi lagi, kita mengulik. Advertisement itu bisa berupa teks, picture, audio, video, dan mempromosikan sebuah produk. Dan produk itu bisa sangat bagus servisnya iklan tersebut menggunakan ads, ada Facebook ads, IG ads, dan lain-lain. Dan tujuannya adalah meyakinkan pembaca untuk membeli produk. Contohnya teks dari advertisement itu adalah text and picture. Apa text and picture itu kan di Instagram, ada di X. Audio itu apa? Di radio, di YouTube bisa. Audio video di YouTube juga bisa, di TikTok juga bisa, di IG juga bisa, di baliho. Di baliho kan hanya ya teks ya, text and picture kan di baliho. Sedangkan part of kalau di ads di IG itu ada loh, yang kita bayar ads IG itu cakupannya 1000 itu seharga 50.000, atau kita sebuah menjadi affiliate. Affiliate itu bagaimana kita menjual produk ditonton oleh berapa orang. Kalau di TikTok itu berapa gitu untuk mencakup 200-300 itu sekitar 40.000 atau 50.000 dan lain. Berarti part of advertisement itu adalah pertama nama produknya, deskripsi produknya kayak gimana, dan kontak detail yang dapat bisa dihubungi. Berarti advertisement itu sebuah iklan berupa teks, picture, audio, atau video mengenai promote produk. Sini ads, IG ads, TikTok ads, terus Facebook ads, itu bagaimana mempromosikan sebuah sosial media, mencakup. Nah, justru kalian pernah kan lihat iklan kayak gitu? Itu tuh mereka membayar berapa, nanti cakupannya ada berapa ribu. Itu contoh seperti digital marketing, seperti zaman digital di sini. Kalau dulu kan konvensional tuh pakai pakai koran, pakai baliho, terus lebih mahal lagi itu kalau TV itu satu detik itu 500.000, 1 menit 500.000 itu 1 detik itu. Karena kan ada waktu prime time. Prime time itu waktu kayak siang atau waktu di pagi atau di malam yang habis misal itu prime time. Kalau iklan-iklan rokok kan di malam hari ya itu. Itu rata-rata biar murah. Enggak, karena biar iklan itu kan bukan iklan Rinso, iklan yang lainnya kan pernah lihat iklan di waktu prime time, waktu yang bagus ditonton itu mahal itu lebih. Berapa detik itu bisa beratus ribu itu. Maka kontraknya kan 1 detik atau berapa 1 menit itu 500.000, terus dikali berapa sampai berapa tahun iklannya. Itu kan mencakup semua di Indonesia lewat TV. Lebih mahal TV kalau iklan. Biasanya brand-brand besar. Atau enggak bisa memakai influencer.
yang kalau di Cristiano Ronaldo itu sekali upload di Instagram itu 13 miliar. Messi 10. Karena kan Cristiano Ronaldo kan pengikutnya ada ratusan juta ya. Nah itu, jadi di story pun dia cuma 5 miliar atau berapa miliar gitu. Messi pun dia sebenarnya. Mereka kata ada influencer, menginfluence. Pertama, kita bahas tentang descriptive text. Descriptive text merupakan teks yang mendeskripsikan particular object. Karena mendeskripsikan mengenai person atau seseorang, sesuatu, tempat secara detail. Sedangkan kedua, purpose, tujuannya adalah mendeskripsikan level the karakteristik berdasarkan sesuatu. Bagaimana kita mendeskripsikan tempat di sini, gimana tempatnya luas, so cool, terus tempatnya gimana, bersih, lain-lain. Deskripsi kalau sama review beda nggak? Review person beda ya? Beda. Review itu lebih ke karakteristiknya. Di sini adalah secara umum. Jadi deskriptif text itu adalah mendeskripsikan secara umum objek karena ada seseorang, ting, sesuatu, ataupun tempat secara dekat. Kamu gimana? Bisa deskriptif text kamu kunjungi Bali mana? Di apa? Garuda Kencana itu? Enggak, itu aku naiknya pakai pesawat kan. Enggak, itu loh yang ada patung Garuda itu loh. Oh, itu sih nggak kesana. Nggak kesana? Nggak kesana. Kuta enggak? Hah? Kuta enggak? Nggak betul. Tapi Gimana Pak? Tangguh? hah? Tangguh? Tanggung nggak. Terus mana aja? Itu rata-rata tuh saya pergi ke pantai itu pantai bawah sama pantai. Berapa hari di sana? Tempatnya gimana? Tempatnya Pantainya gimana, bersih? sih sama banyak. Kalau di Kulkas sekarang ada kotor ya? Ada foto. Nah itu kan daerah kan untuk anak sekolah kan ya karena pakainya pakai yang gitu. Iya. Karena aneh terlarang untuk anak sekolah bisa. Bagus kok bisa. Lebih kotor juga sih secara Pantai Kuta karena banyak wisatawan gitu. Nah, kamu udah study tour belum? Belum. Di semester akhir? Iya. Habis selesai ujian. Rencana kemana? Bali. Bali juga? Bakal buku? Gak ada. Kalau kamu? Hah? Di mana rencana? Malang? Batu? Batu kan di sini ya? Terus ada BMS, Batu Next Spektakuler. Itu kan malam-malam ada rumah tuh dulu pernah saya juga di sana. Ada rumah hantunya, terus ada apa gitu, kayak pasar malam gitu loh. BMS. Pertama, language future-nya adalah adjektif memodifikasikan noun, kata benda, contoh big, large, hot, cold. Nanti di sini language future-nya menjelaskan sebuah kata sifat memodifikasikan noun, example big, large, hot, dan cold, dan dingin. Yang kedua, dia menggunakan tenses simple present tense. Simple present tense itu apa tuh? Kata kerja sekarang. Bentuknya adalah subject plus verb s. Example, kita bahas dulu di present tense. Lalu kita bahas ini simple present tense. Simple present tense. Tenses kan ada 3 ya teman-teman waktunya. Ada past tense, future, dan ada present. Karena kenapa di sini menjelaskan waktu sekarang? Karena di sini kan adalah kita bagaimana sekarang mendeskripsikan suatu tempat. Subject plus verb s. Subject plus do or does. Subject plus do or does plus not plus verb 1. Interrogatifnya itu do or does plus subject plus verb 1. Contoh ini tadi, it always rains in Bogor.
It always rains in Bogor. Kita rubah ke negatifnya berarti apa? Kalau dua apa teman-teman? Dewi Ayu atau si Hiit? Du? Dewi Ayu. Sedangkan das itu si it. Berarti apa? It always, it doesn't always rains in Bogor. Sedangkan interrogatifnya berarti does it always rains in Bogor. Time cycle-nya menjelaskan waktu apa sekarang? Biasanya bahasa Inggrisnya? Biasanya bahasa Inggrisnya apa? Biasa. Usually, betul. Time cycle-nya yaitu adalah pertama usually, always, terus every day, every year, every month, every week, every day, every month, every week, every year. Terus sama today. Itu ya teman-teman yang menjelaskan simple present sentence. Sedangkan yang ini adalah bentuk nominal. Ini yang bentuknya biasa, ini yang nominal. Jadi menggunakan be, be-nya am is are plus complement, the weather is foggy. Sedangkan strukturnya yang itu adalah satu, mengidentifikasi. Identifikasi itu adalah memperkenalkan terhadap objek yang dideskripsikan. Bagaimana pengenalan tempat tersebut kayak gimana, tempatnya, letaknya di misal di daerah. Kamu pernah di pantainya pantai apa kemarin? Pantai Pandawa sama pantai Pengenalan suatu tempat atau orang tersebut, description tempatnya gimana, bersih, clean, terus sama indah. Indah, beautiful and beautiful view. Ada bule gitu nggak? Iya. Ada yang berpakaian gitu nggak? Ada. Ada. Tapi lebih baik putih ya. Terus deskripsikan pengenalan tempat, terus orangnya kayak gimana, anunya gimana. Terus kedua description, tempat itu luas, itu cantik, beautiful view, terus jual makanannya juga murah. Kita bercerita karakteristik objek karena personality itu orangnya ya, dan appearance itu adalah penampilan bagaimana seseorang atau animal atau hewan atau yang lainnya. Berarti structure di sini. Oke, berarti selanjutnya explicit and implicit information. Ini tentu saja berguna juga untuk di teks yang ada reading comprehension-nya. Coba kalian, ini udah di foto, ada tulis belum? Yang ini? Adjektif ini kata sifat. Ini udah. Osasko, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Osasko. Jadi adalah adjektif, kata sifat, dan adjektif other. Contoh-contohnya osasko. And the next
advertisement, monggo dilihat untuk iklan. Ini deskriptif. Ini yang nominal, ini yang biasa. Mendeskripsikan strukturnya. Next, explicit. Bentar, kayaknya aku belum foto salah satu. Yang mana bagaimana? Sebentar. Ini Osascom. Itu beberapa lebih penting sih setelah. Ini Osascom ya, singkat Osascom. Oke, selanjutnya yang mana? Nih. Objektif, habis itu next, explicit and implicit. Explicit itu adalah sebuah informasi yang artinya kita dapat mengetahui informasi berdasarkan penulis secara langsung, secara jelas dan pastinya jalannya berdasarkan teks. Dan di other hand, implicit information artinya tidak ada secara langsung, berarti eksplisit itu ada di dalam teks, sedangkan implisit itu tidak ada secara tidak langsung. The information is true melalui tidak dapat menulis secara eksak atau jalannya, dan berdasarkan teks kita dapat mengetahui information. We have to go, kita bisa pergi secara dalam dan kesimpulannya kesimpulannya berdasarkan teks di kata yang lain kita dapat membaca di antara secara garisnya, berarti eksplisit itu ada di dalam informasi di dalam teks sedang secara langsung dan jelas, sedangkan implisit itu secara tidak langsung. Nanti habis ini aku jelasin apa itu skimming and scanning, udah aku jelasin belum teknik skimming and scanning. Berarti explicit ini yang ini udah kan tenses. Karena kan udah aku ulangi kembali kemarin. Di situ kita bahas tentang implicit dan implicit, skimming and scanning. Sebelum kita bahas kuis, apa itu teman-teman teknik skimming and scanning dalam reading comprehension? Teknik skimming and scanning. Teknik skimming apa? Membaca dengan cepat dan berfokus kepada kata kunci pada keywords. Kata kunci. For example, pertama itu ada main idea. Main idea itu lebih, sedangkan main itu adverbnya. Main idea itu lebih kata kerjanya. Main idea itu topik itu biasanya apa teman-teman di awal Pak? Paragraf. Terus yang kedua itu adalah purpose. Purpose itu
Tujuan di sini adalah mensupport main idea. And then 3, purpose ada preceding. Preceding ini adalah sebelum main idea, paling awal. And then 4, following. Following kan mengikuti ya, biasanya the following the next paragraph, mengikuti paragraf selanjutnya, berarti akhir paragraf. Yang kedua itu teknik scanning. Pertama, teknik skimming adalah teknik membaca dengan cepat. Ya, ini kalian pertama kalau konteksnya panjang, ini kalian bacanya terhadap soal terlebih dahulu. And then selanjutnya teknik scanning. Itu melirik dengan cepat dan berfokus kepada kata kunci. Melirik dengan cepat, berfokus pada keywords. Atau kata kunci. For example, seperti conclusion, apa conclusion? Conclusion sedangkan sini adalah conclude. Conclude itu adverb, kesimpulan tersurat. Sedangkan 2, inference. Inference itu adalah kesimpulan tersirat. Sedangkan 3, ini adalah summarize. Summarize itu adalah ringkasan. Ringkasan di sini adalah berupa poin-poin di setiap paragraf. Biasanya kalau summarize itu berupa 2 atau 3 kalimat. Maka ditulis ini. Kesimpulan pelajaran hari ini. Sebelum itu coba buka aplikasinya. Nanti kesimpulan yang ini adalah pertama penjelasan mengenai ini ya, checklist atau custom ya, tadi custom. Checklist itu berupa original return terhadap objek. Checklist itu pengolahan berupa limbah secara mengkreasi secara langsung atau secara baru. Adjektif, kata sifat, ada adjektif sama adjektif order, mengkualifikasikan. Adjektif itu ada 3, pertama positif, kedua itu ada komparatif, ketiga ada superlatif. Advertisement, iklan, ada tipenya apa aja, dan part of advertisement. Ini all custom. Descriptive text, ada structure-nya, ada language feature-nya, ada definition, dan ada purpose. Selanjutnya explicit dan implicit. Coba dibuka aplikasinya. Kita bahas kuisnya.
Coba di namamu. Alfa. Sampai mana? Ada yang baik gak sekolah? Aman-aman aja. Yuk kita yang Cepodak. Bila bukan cepodak. Bukan di aplikasinya? Bentar, aku belum masuk. Di aplikasinya juga ada AI ya? Aurora. Aurora. Kamu udah pernah buka Bang? AI-nya? Belum. Ada lah AI-nya Aurora. Ini enggak ada. Ada di situ Aurora AI. Coba. Ya cuma update ya, bawah. Oke, cek obat. Yang mana kalau main describe? Gue udah bisa dibuka? Kalau ada? Yang mana mengikuti base describe tujuan dari descriptive tag? Go. Your answer? A. Meyakinkan pembaca untuk mengambil specific action. B. Menyediakan detail akun Yang mana? chronological. Cek ombak. Iya, cek. Cek obat. Belum setelah sering Aku satu. Iya, satu. Bentar ya. Buku udah bisa? And then first, do you answer? C. Sensory experience dan describe the Vivid itu secara jelas ya? Iya, betul. C. Coba lihat, ada apa-nya? You know? With the following option, use the correct adjective order. Tadi gimana adjective order kan? Osaskom, opinion, size, apalagi tadi age, terus shape, terus mana? Osaskom. Osaskom berarti Osaskom. Kom itu apa dia? O itu opinion. Mana? Meaning apa material? Beautiful arts friends painting atau yang mana? Correct. Option the adjective order. Friends painting atau friends large. Kalau yang A beautiful large kan Osaskom ya, opinion. Beautiful large kurang size. Terus friends itu origin bukan osas, opinion size, terus age, terus C itu apa? Osas komedinya apa? Terus original, material, purpose. C nya apa? Osas comnya. C nya apa kemarin? Berarti mana? Beautiful. Beautiful tadi apa? Mana Vino? Osascom, beautiful, apakah cantik, original, opinion, apakah large? Yang mana option dari penggunaan adjective order? Painting, painting kan menggambar, itu sebuah purpose tujuan. Mana dulu? Osascom tadi apa? C-nya apa tadi? C-nya? Itu gratis gambar. Kalau tadi kita tengok C di sini Osascom itu meaningnya sebuah C, color. Color. Kita bahas. Osascom. Opinion beautiful, large, size, friends original, painting, purpose. Betul?
Yang A, large, ukuran, beautiful, opinion, friends, fresh, ini fresh, salah, typo, ini typo, salah. Fresh, ini juga typo, friends atau fresh, friends, antara A maupun yang D. Kira-kira mana Vino? Beautiful friends, large, painting, Osasco. O, opinion, friends itu origin, large itu size, painting itu purpose. A atau D? Antara A maupun D. Osasco, beautiful kan? Opinion, large, friends itu origin. Bukan. Nanti yang A atau yang D? Atau D? Coba yang A dulu ya. Mana yang A ya? Kamu deh yang ini? Kamu? Agendanya ini? Commonly press something in store untuk bagaimana menanyakan sebuah harga. How much atau can play credit card atau what time do you close atau is there discount, antara A maupun yang D. A ya, how much. Saya sampai yang benar. Terus semua. Aku yang dua salah sih. Saya kan salah ya. Plus 100 benar. Tadi si jawabannya si Hugo. Terus si betul kan Osascom ya. Kan opinion, size, origin, khusus pesannya Osascom. Size, origin berarti. And the next nomor 3 itu adalah how much, betul? Dan itu satu yuk. Yang ke-1, the instruction penggunaan item order to make the raw materials so they can be used for a new product called. Berarti apa? Recycling atau upcycling. Bagaimana item itu membuat material dan menggunakannya produknya secara baru. Mengolah produknya menjadi upcycling, betul? And then creating something new from used item the occurrence that is called keadaan saat ini. Current itu keadaan saat ini. Kita sebut upcycling. And the next, one day your dad, bapak kamu membuat broken guitar into flower. What is the pot in the backyard? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oke, satu hari bapak Anda membuat broken gitar atau yang udah hancur, flower pot, bunga pot in the backyard atau di halaman,
apa Oh, contohnya adalah recycling. Alpha nomor 11. One day Jurman collected by aluminum cans from empty soda that he broke. Dia mengambil di tempatnya di mana dia bisa mengambil door penggunaan create new aluminium product. Berarti sini apa contohnya? Recycling. Oh salah mencoba ini. Salah mencoba ini. Jawabanmu, Vino. Upcycle harusnya. Upcycle. yang tempat itu recycle kan? Recycle. Selanjutnya kuis second. Sebenarnya aku baca soalnya kayak bapaknya udah lalu. Nah, tadi Osasko. She combines dress with her unless dress to give new look. Osasko tadi opinion, size, age, terus shape, terus C-nya itu apa tadi? Color, terus O-nya lagi, origin, material sama purpose. Kita mengkombinasikan mana? Answer. Cotton, opinion, bukan? Dirty itu apa? Kotor, opinion enggak? Opinion kan? Ya. Terus blue, Biru itu color, cotton, material itu purpose. Material. Blue salah, dirty ini salah, A bukan, ini salah. Antara B maupun yang D. Jawabannya yang B. Karena kan ada urutan opinion, color, dan juga ada material. Sini, Vino yuk. Define, decide, upcycle them. Mana aja? Osaskomnya. Osaskom tadi apa aja? Osaskom. Opinion. Small, opinion atau size? oh, terus itu Size, terus glass, terus itu materi. materi, terus botol. Terus itu Mana? Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Tadi yang A ya. Kamu deh, nomor 3. Use the following sentence use the correct order to adjective. Kata sifat. Si Bob salah atau apa? Small car. Dia membeli mobil kecil berwarna merah. And then B, dia berwarna orange, case atau case itu kasusnya. Sedangkan C, dia hidup beautiful small wooden house. Osaskom nggak termasuk. Order adjective Osaskom. Opinion bukan, Bob ini bukan, yes brown ini bukan. Jawabannya ya C ya. Di left. In beautiful, small beautiful kan lebih ke opinion, small itu size, wooden itu material, house itu purpose. Berarti ya C. And then the last, go. Which sentence demonstrate the proper order to adjective? Yang mana kalimat mendemonstrasikan proper order of adjective. Osaskom nggak di sini? He drove.
Bukan, sport bukan. Ini series safe, diamond, new beautiful. D. I have code. Code ini adalah opinion. Little ini size. Black ini color. Kitten ini adalah purpose. Terus betul. Terus 3. And then number 4. You know how much do the flower cost? Berapa harganya? Flower cost? Di cost atau di cost? S. Pakai S ya S. Mana? Yang D. C atau D? D. Mereka tuh banyak sih. Tapi kalau bisa jadi salah. Di cost. Di cost. Misalkan D kan tidak bisa pakai S. S itu kayak banyaknya barang kan? Oh, dari barang. Kan cost kan. Kan ini ada berapa barang? 3. Berarti yang mana? C atau D? C atau D? Ini nggak mungkin, ini bukan. Ini tuh kayak bisa Kan 3. Kan 3. Ada di situ kan? Kalau cost ini kan berarti dia nggak dari itu. Itu yang mana? Yang C. C. Tapi C. Ini, I heard that you have made a pencil case from a bottle. Are you selling it? Corey, yes I am. Tiffany, bla bla bla, it is 3,000. Berarti mana? Jadi kamu nomor second, yang nulis 3. How much? Betul? How much? Berapa harganya? macetnya. How much it is? Mungkin how much are they? Ada mungkin. Maksudnya di are. Apa ya? Which of the following is not true? B atau D? B. Asta made the item by himself. Kalau Asta is the backpack still available? Yes, is it? How much? Berarti yang B. Hugo, jelas? Kelihatan nggak Hugo ini? Kamu di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kenapa nggak di sini? Kalau di aplikasi kelihatan nggak? Jadi nomor 3 jawabannya PK. Kalau di sini dia bazar ya, lebih ke bazar. Murah atau ada diskonnya? Yang dia contribute donation, ada bazar atau berupa donasi. Si water to contribute the donation. 100. Kuis 3 ya. Selanjutnya kuis 4. Kita mau tes. What is the text about? Berarti kita bahas tentang topiknya. Topiknya di sini tentang membahas tentang apa? School, Rogu Junior High School is place learning and compassion.
Kita tengok dulu. Ini harus betul-betul saya. Nampak tadi? Betul? Ini aja. Situation, what is the text about? Dia di sini sama-sama dengan membahas tentang topik yang dibahas. Biasanya main idea ke topik itu di awal paragraf. Situation the left town Rogu Junior High School in a place learning and completion every month setiap bulannya. The school hosts special event now of the Rogu Bazaar. Berarti yang mana? Kata kuncinya adalah yang B. B. Berarti what is the text about itu sama dengan topik yang dibahas. Udah bisa gak? Kita bahas dulu ini nanti kalau yang A. And then second, what does the profit the bazaar go? Di mana mereka dapat profit untuk di bazar? A. School improvement. B. Student activity fund atau mengumpulkan dana. And then C. Dekat hospital. And then D. Orphanage. Orphanage itu panti asuhan ya? Kira-kira mana profit the bazaar go? Maksudnya hasil dari bazar itu didonasikan di mana? Apakah A kembali ke sekolah, and then B kembalikan ke pembagian dana di aktivitas student, and then C di dekat hospital, atau D di panti asuhan. Berarti mana yang dia? And then number 3, which of the following is true about the bazaar? Berarti yang mana mengikuti benar di dalam bazar? Ada kalau the following kan, kalau nggak paragraf ketiga, paragraf ke-4. Kita pahami dulu. The following true about the bazaar. Entertainment is also notable feature with student bands, dance, performance, and talent show. Berarti di sini adalah sebuah hiburan. In how it happen once year, we primarily focus academic achievement atau engage about internal and external people of the school. Kira-kira yang mana yang benar dari sebuah bazar? And then number 3 adalah bagaimana bands dan performa. Berarti yang apa? Alpha ya? Kenapa tuh? Antara paragraf 3 dan paragraf 4. Bagaimana yang benar dari bazar tersebut? C, betul, engagement. Engagement bukan tunangan loh, hasil dari profitnya. Film kelihatan nggak? Which of the following is more likely sold in the bazaar? Dan terjual, apa aja terjual di sini? C, soccer balls, tenis racket, and sport jersey. Yang terjual loh di bazar. Sebentar, ini kayaknya aku salah deh. Saya nggak depan It service and SAP. Ini buat Iya, sebelahnya student that they have power to make positive impact on the life on other, making it a carries tradition with school calendar of event. Jawabannya adalah answer betul, jawabannya tadi C ya. Soccer ball, tenis racket, and sport jersey. Betul. Salah tadi. itu kayaknya aku yang milih C deh. Ya, tiba-tiba jadinya langsung kita.
Default service dan Nah ini bagus banget apa nggak bisa udah nah, jangan lupa kalau nggak bisa diakses. nah kita proses kita bahas lagi proses Udah berapa kak? bisa proses contoh dari upcycling besar ini lihat ada gampol sih yang mana mengikuti dari contoh dari upcycling apa tadi? Dia kayak mengkreasikan atau bekas dari recycling kan, pengolahan. Daniel separated his newspaper from this regular press. Bagaimana menseparatiskan newspaper atau majalah koran berdasarkan regular press atau sama, yang mana prosesnya meng-create new paper product. Meng-create new itu apa? Upcycling atau recycling? Recycling ya? Olivia place all the plastic bottle into recycling in the park where they will transfer into new plastic item. Mana? Antara B, C, maupun D. Google bisa nggak? Akses ya? Coba ini kelihatan ya Google? Coba di zoom dulu. Sekarang kalau aku gedein lagi, nah, karena dari upcycling, your answer? Kira-kira mana jawabannya? D. Dia mentransformasikan ya kalau upcycling. Gabino? Sudah nomor satu tadi. D. Ini adjective order. Osaskom mana? Adjective ordernya Osaskom. Anissa describe beautiful, vintage itu tua atau Osaskom enggak? Beautiful, opinion. Vintage itu tua, size. Terus dress itu material. The local thrift store itu purpose, thrift kan bekas, bukan. Dani donasi wooden, bukan. Antara mana? Ini atau ini? Discover beautiful, vintage, dress Osaskom. Berarti yang A ya? Ini bisa dibuka? Bisa. Second. Mana second? You answer? Osaskom tadi opinion, size, terus age kan vintage, terus C-nya itu color, O-nya itu Osaskom, origin, P-nya itu material, P-nya purpose yang mana? You answer?
Salah nggak apa-apa. Nanti kita coba sama. Ya coba ya. Iya. Apa nomor 3? 3 yang post test. What are the pods? Nomor 4. What is the text about? Berarti di sini adalah yang B, upcycle and both pods. Google the last. Which of the following is true according to the text? Menurut teks yang benar adalah yang mana? Yang mana yang benar menurut teks yang di atas? According to the text. C. Choosing upcycle but what's the following? Kita lihat. Choosing ada choosing ya, betul ya? C ya, karena pemilihan upcycle but what's your not. Kita lihat. C. Sampai salah. Itu 100 full semua. Ini yang duluan. 1 itu dia D, kedua itu dia A, ketiga itu dia B, keempat itu dia B, kelima itu dia C. Kulihat yang sudah nilainya berapa aja? Bisa dicek ini. Activity score. Fokus 4 belum tak? Pino ini sempat dalam 25 itu. Pino, dapat 25 ini. Sempat. Itu nggak bisa lihat. Oke, aku tanyain tuh yang Alzina tahu ya? Kamu lihat Alzina? Iya. Materi di sekolah tentang apa? Announcement, pengumuman. Oh Pak? Hah? Di konteks. You know? Tentang apa di sekolah terakhir? Materinya juga sama Deskripsi teks. Ada tentang osaskom juga nih. Bu? Itu expression kayak likes, dislikes, Eksplisit. expression. Oh, expression. Berarti itu ekspresinya awal ya? Maksudnya di awal pertemuan. Dan kau SMP mana? Salah satu. Oke. Untuk kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa tadi? Belajar video tadi? Kita belajar apa tadi? Belajar tentang ya, kita kesimpulan hari ini adalah cycling, osaskom tadi, opinion, terus size, A-nya itu tadi age, S-nya itu adalah tadi apa? Dan asking telling price, jadi kita meminta dan mencerita harganya. Yang keempat adalah mendeskripsikan sebuah teks, yaitu berupa review dan sebuah reading. Osaskom tadi, yaitu dia berupa berapa dan berupa ya? Osaskom shape ukuran, oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan tutup? Aku mau rating dulu. Minta tolong rating itu. Masih bagus.
Penyusunan ya. Ya aku mau ngisi tapi gak bisa. Mungkin di rumah bisa dikerjain dari soalnya. Nah, terus ya oke. Aktivitas. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas sudah menonton video. Sebentar, kita doa dulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, hati di jalan. Kami saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see you next time. Ada PTS ya sih? Beres. Oh, saya minggu depan. Di PAT? PAT belum. Belum. See you next time teman-teman ya.